Halo semuanya. Halo, halo. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang lumayan sedih sih. Iya. Jadi Akira Toriyama meninggal. Betul. Satu internet kayaknya bersedih sih. Ya gak sih? Iya. Sampai ada ini Menteri Cina ya yang ngomong. Gak tahu, emang beneran? Iya kan? Bener kan? Beneran. Ngomong apa deh? Nggak ada yang tahu. Karena kita gitu. Gua kira lu pengen nerjemahin. Gak ada yang ngerti. Tapi captionnya itu jadi gue percaya aja. Gue percaya aja. Kayaknya sih beneran ya. Beneran dia ini. Kayaknya ya. Iya, gak tahu dia ngomong apa. Terus kayaknya hampir rata deh semua negara. Masa kecil sih. Termasuk Meksiko itu. Cuman katanya di kantor ini nggak ada yang ngikutin. Parah banget ya. Si Kania nggak, Gilang nggak. Berarti One Piece ngikutin One Piece? Nggak dia gitu. Berarti memang gak suka anime berarti ya? Apa sih? Lo komik apa sih? Tokyo Revenger lah dari gue Baru juga. banget. Nggak terlalu baru itu. Tapi Terlalu muda dia. jelek Tokyo Revenger gambarnya doang. Tapi jalan ceritanya oke. Jalan ceritanya oke. Animasinya doang jelek. Gua kemarin baru ini influential juga. Baru baca dan gue terkaget-kaget gue. Karena ternyata begitu philosophical sama dark banget. Berserk, baca nggak lo? Oh berarti terlalu brutal sih. Tapi gue tahu, tapi gue nggak baca. Wah itu kacau banget. Tapi itu kacau sih. Gue Tokyo Revenger Itu kacau banget. Cuman gue suka nggak kuat bacanya. Kenapa? Ya terlalu dewasa aja sih buat gue. Yang si Berserk itu. Iya dan banyak adegan-adegan yang Ntar gue kacau aja. coba baca deh. Cuman ini banget ceritanya. Tapi oke. Ceritanya benar-benar dark tapi. Itu baru gue baca tuh setelah semua orang bilang bagus. Baru baca. Baru gue baca. Cuma gue kadang suka males kalau dia berhenti. Ongoing, masih ongoing. Iya artinya tapi udah lama hiatus kayak Hunter x Oh, Hunter. aduh gue sedih banget sih ya itu kan? favorit gue sih. Eh, Bangkrut. Iya kan? Bagus deh. Enggak. Emang peduli saja. Berserk sama itu dia. juga mangakanya meninggal sebelum selesai. Serius? Iya, sebelum manganya selesai si mangakanya meninggal, tapi katanya dia sempat ngemeng sama temennya. Bahwa dititipin. Ceritanya kayak gimana? Temennya katanya lanjutin. mau lanjutin tapi gue gak tahu udah apa belum. Oh, tapi takutnya beda pegangan orang. Nah itu dia tuh. Beda ini ya. Ya kayak gue stand up, terus gue baru cerita, terus amit-amit gue meninggal, terus lo yang stand up materi gue. Tapi lucu juga. Anak gue namanya Aksa gitu. Gak nyambung juga kalau stand up bang. Gak bisa. Ya udah lo aja yang meninggal deh. Terus mau anak gue namanya Aldin, sama aja dong. Sama aja. Nah tapi Dragon Ball ini dia selesai. Tapi Ya kan? banyak versi juga. Dia selesai dari banyak versi sih. Karena lu pasti ngikutin sama kayak gue nih. Cuman Dragon Ball Z doang nih. Oke DB, ya kan? kita bahas ya. Jadi ini kita udah ngumpulin beberapa hal yang menarik soal Dragon Ball supaya kita bisa reminiscence lagi, bisa ingat lagi sekaligus ngasih tribute sama Akira Toriyama ya. Kita mulai dari karakternya dulu ya. Oke. Iya. Ini emang ikonik banget sih. Jelas. Sejarahnya nih secara personal nih, sejarahnya adalah gua pertama kali baca itu, gua nggak pernah nonton animenya. Berarti lu gak nonton Indosiar bang? Enggak, gua nggak nonton Indosiar. Gua nggak ada di zaman dimana Dragon Ball hype di Indosiar. Itu gua udah Berarti terlalu lu baca komik. udah masih udah yang terlalu covernya remaja hijau gua. putih doang. hijau putih. Iya, gue masih punya komiknya. Hijau putih. Udah lama banget itu. Gue SD tuh. Jadi ada dua nih orang-orang di sini pasti nggak tahu. Dragon Ball yang di Indonesia tuh rilis ada dua. Komiknya. Yang pertama yang ngeluarin Alex Media Komputindo. Ya itu gue tahu. Iya itu kalau itu gue tahu. Ini gongnya nih. Satu lagi Raja Wali Graffiti. Itu juga gue tahu lagi. Oke. Oke. Tahu nggak setelah tamat Raja Wali Graffiti udah bangkrut sih, udah nggak ada penerbitnya nih. Setelah tamat Raja Wali Graffiti bikin lanjutannya, tapi nggak resmi. Nggak tahu kan lu? Lanjutan gimana? Ini. Biar gua nggak ngarang ya. Ada Sumbernya juga, jadi gue mengutip sumber aja nih. Raja Wali Graffiti, penerbit ini pernah melakukan tindakan ilegal menambah cerita buatan sendiri secara sepihak seri Dragon Ball setelah cerita aslinya berakhir pada volume 42. Digambarnya sendiri juga. Di sini orang ini sendiri. Seinget gue kayak gitu. Berarti dia ada cerita emang yang bikin orang Indonesia? Nggak tahu gue, tapi itu dilanjutin. Gue baca dua-duanya. Tapi gue juga... Saking sukanya gue sama Dragon Ball. Berarti dengan versi yang sama? Sama, tapi yang Raja Wali Graffiti namanya beda-beda tipis. Beda-beda apa maksudnya? Nama karakternya itu beda-beda tipis. Iya, Karena ada yang bilang dia nerjemahin dari versi China. Sedangkan kalau Alex Media tuh dari versi Jepangnya. Jadi intinya adalah gue baca Raja Wali Graffiti duluan, habis itu gue baca Alex Media. Gue lupa kenapa, mungkin karena yang Raja Wali Graffiti terbitnya lebih dulu. Iya bener. Enggak tahu. Tapi kayaknya pas lu tadi ngeliat tampilin itu beneran yang tampil waktu gue SD sih. Oke ya. Terus gue jatuh cinta banget Dragon Ball. Gue ngikutin bahkan dari yang
nggak ada hubungannya sama sekali sama dia jadi makhluk saya itu loh si Gokunya. Kan emang dia nggak, dulunya kan ceritanya kayak dia kayak Sun Gokong kan, ada buntutnya. Berawal dari anak kecil. Ada kecil buntut, kan. Kita nggak tahu background belakangnya dia. Iya kan, tapi ternyata dia jadi alien. Terus abis itu ceritanya berlanjut tuh dia ke planet Namek dan lain-lain kan. Iya Super Saiyan gitu. Penerbit di Amerika kan, lo tahu ini kan namanya Dragon Ball Z kan. Dragon Ball Z. Penerbit di Amerika itu bilang sama publisher Jepangnya, bro, ini Dragon Ball ini ceritanya kok setengah ke belakang jadi beda banget dari yang setengah pertama. Iya. Dibikin beda dong supaya ini berasa memang beda. Makanya dikasih Z. Jadi itu dari Amerika sebenarnya Dragon Ball Z itu. Ngerti gak maksudnya? Versi yang orang Amerika ngomong itu. Karena dia bilang biar gak jauh. Bukan biar gak jauh, biar orang tuh dia tuh ngerasa bahwa ini tuh beda banget yang soal Goku. Yang tiba-tiba backgroundnya jadi Super Saiyan balik ke Namek itu beda banget sama yang awalnya. Goku ngelawan Red Ribbon itu loh. Iya kan? Oke, nah ini buat yang nggak ngerti nih. Ini gue terlalu seru nih ngomongin. Buat yang nggak ngerti yang nonton nih. Dragon Ball ceritanya gimana? Kasih tahu. Kalau orang pasti kan nggak tahu apaan sih Dragon Ball. Kenapa dia bagus banget sih akhirnya Toriyama ini? Kenapa bagus? Sebenarnya ceritanya adalah si Son Goku kan berawal dari yang turun dari kapsul kan. Turun. Bener. Karena dia kan berawal dari planet Seiya kan. Tapi nggak tahu dulu itu. Hah? Di awal nggak tahu. Ya kan ini cerita kan gue tahu. Oke. Ya kan makanya awal nggak tahu emang tiba-tiba nongol ada kapsul jebret, ada anak kecil tiba-tiba punya buntut ditolongin sama si Bulma. Terus dirawat tuh nyari Dragon Ball. Iya. Which is nama seri ini. Karena Dragon Ball itu bisa ngasih keinginan kita. Iya, kalau kekumpul 7. Bisa 7 apa 9? 7 dong, 7 bola naga. 7 bukan 9 deh. Tapi kendalanya adalah yang megang setiap bola itu bisa orang jahat, bisa orang baik, atau bisa di tempat tersembunyi yang kita nggak tahu, yang dijaga monster gitu. Kalau udah kekumpul 7 apa yang terjadi? Keluar naga. Lalu apa yang terjadi? Ya kita bisa naga Shenlong. Kita bisa meminta permintaan apapun ke dia. Entah itu ngidupin orang yang mati makanya kan. Bisa. Dia si Shenlong bilang bukannya Goku bisa mengabulkan permintaan selama saya mampu. Oh. Ya berarti dia mampu. Karena Goku waktu itu kan mati dia sempat di Emperor yang pakai ada bulatannya gini, terus dihidupin lagi, mati lagi. Karena Goku itu pernah minta ini lolos interview kerja, terus kata Shenlong saya nggak punya orang dalam, gitu, nggak mampu. Saya punya bentuk chip yang bagus sih, tapi mau nggak dicontoh. Oke, itu ringkasannya ya. Itu ringkasannya ya. Nah, tapi ke belakang tuh jadi kemana-mana. Tapi yang banyak versi tuh. Yang itu dulu tuh buat ngikat orang suka. Which is gue suka. Iya, gue juga suka yang itu. Begitu ke belakang makin suka lagi. Berarti lu ngikutin yang sampai super nggak? Nah, satu-satu ya. Kita ngomongin. Ini Dragon Ball yang Z dulu deh ya. Oke. Yang awal. Karakternya dulu. Ini legend sih. Ini Goku sih. Udah sih. Maksudnya orang yang nggak nonton Dragon Ball pun Goku. Tahu ini Goku kan. Ini karakter gue banget sampai RP gue ucok gondrong gue bikin kayak Super Saiyan 1. Karena dia ikonik bang. Dia terlalu baik menurut gue. Nggak ada sisi negatifnya Goku ini. Apa kelemahan dia? Dan itu karakter emang baik aja gitu loh. Karakter pertama yang mungkin bisa diikutin karakter komik lain ya, bahwa kekuatan tuh nggak penting, yang penting dia bisa makan. Emang ya? Dia nggak pernah mikirin kekuatan bang, tapi dia kuat. Tapi dia penting makanan, sama kayak One Piece, si Luffy. Iya. Begitu Naruto. Cuma dirinya kuat. Yang menariknya Goku adalah lawan-lawan dia dijadiin teman. Iya. Karena gue masih inget tweetnya Panji nih. Dia pernah bilang waktu itu, I'm going to do a Son Goku to this person. Gue akan ngelakuin Goku ke orang ini. Artinya kayaknya waktu itu dia lagi berantem sama siapa gitu, gue gak tahu ya. Abis itu dijadiin teman. Dijadiin teman sama dia. Oh, sama Panji. Oh sama gue. Enggak. Pokoknya dia ada berantem sama siapa gitu. Karena urusan kekuatan sebenarnya Vegeta tuh. Enggak juga. Vegeta kekuatan otaknya kuat mulu bang. Enggak. Ibaratnya Tsubasa sama juga Kojiro. Terlalu nafsu Vegeta itu. Itu. Nah ini Gohan. Tapi aslinya gak pakai kacamata doi. Iya. Tapi iya sih. Oh ini kacamata yang ini lensanya bolong kali. Gohan ini juga keren nih. Nah kayak Goku pertama kan. Nah nama-namanya juga aneh-aneh kan. Gohan itu kan nasi. Iya kan artinya kan. Nasi. Ini anaknya ya. Anaknya Goku yang pertama. Dia dulu ditinggalin. Iya. Bapaknya kemana ya? Meninggal ya? Mati. Oh iya karena mati. The Emperor kan gak bisa nyelamatin yang apalagi lawan Piccolo ya. Makanya dia diasuhnya sama Piccolo. Iya diasuh sama Piccolo which is musuhnya Goku dulu. Akhirnya nemenin karena datang
planet mana pengen nyerang si planet Namek itu kan, datang siapa gitu. Ada 2, si Nappa yang gede badannya kayak pegulat sama Vegeta pertama kali. Vegeta, iya, tapi sebelumnya si Raditz datang. Oh, Raditz sini kakaknya Goku. Bukan kakaknya. Iya, kakaknya Goku. Bukan, kalau kakak Goku ada lagi manggilnya Kakaroto. Si Goku manggil Kakaroto. Nih lu katanya ngefans abal-abal lo, fans abal-abal. Goku itu namanya Kakarot, Pak. Kakaroto itu tuh bukan namanya Roto. Hei Kakaroto, bukan gitu. Bukan, panggilan dia bukan teman Harry Kriting. Kakaroto, gitu. Bukan itu sebutan. Taruhan ya? Bukan itu panggilan kakak ya namanya Kakaroto ya? Bukan. Oh bukan. Goku berarti selama ini gue salah. Mau taruhan nggak? Nggak mau. Berarti selama ini nggak coba. Nggak, gue berarti selama ini. 50 juta yuk. Nggak ada duit, habis dong duit gue dong. Langsung habis dong. Langsung habis. Lu mah. Nggak, berarti itu bukan sebutan kakak di bagian super saya. Kakarot. Aka Goku, also known as itu Goku. Kan? Son Goku, born Kakarot. Goku itu Kakarot, Pak. Nama sayanya dia. Masa lu baru tahu selama ini? Gue kira itu memang dia sebagai panggilan unjukan kakak di saya, gue kira gitu. Namanya Roto, terus dipanggilnya Kakaroto. Bukan Kakarot sebutan. Jadi kayak dia manggil siapa? Si Vegeta misalkan ada yang si Raditz ya manggil si Goku kan Kakarot tuh. Kalau nggak salah ya, itu manggilnya Kakarot. Siapa manggil? Raditz itu yang baju super sayang hitam, oranye gondrong kan? Ini gue kasih lihat deh, Raditz. Iya. Nah ini Raditz. Dia manggilnya memang Kakarot. Kakarot, ya gue kira tuh memang dia adeknya si Son Goku karena manggil Kakarot sebutan panggilan kakak. Itu bukan kakak. Iya enggak, gue kira itu panggilan kakak selama ini. Ternyata gue salah, memang si Goku itu adalah Kakarot. Oh, lo pikir Kakarot itu artinya kakak? Iya, di bagian di bahasa di super saya di planet saya itu, gue kira. Oh, begitu. Mau bayar pakai apa Kakarot tuh gitu? Bayar pakai apa kak gitu kan? Biasanya gitu kan? Iya. Bukan, Kakarot tuh nama orang. Nah ini juga salah satu dari musuh dari teman sih. Temen kan? Musuh-musuh seplanet kan, datang ke bumi. Iya, pangeran saya katanya. Oke, terus. Nah, kalau nggak ada orang ini bang, buat gue Dragon Ball nggak bakal lanjut panjang. Kenapa? Karena dia nikah sama Vegeta. Kan dia nikah. Tapi Vegeta kan bisa sama yang lain, Andai dia nggak mau sama Vegeta, nggak mungkin berlanjut bahwa dia bakal nyelamatin planet lain, si Goku nyelamatin planet lain. Ini bang. Iya. Karena dia juga nggak ada anaknya. Iya. Si Trunks. Oh itu karakter favorit. Wah lu demen Trunks ya? Gue demen banget. Tapi ganteng sih. Ini dia nih. Bukan soal gantengnya dong. Masa? Ya gue demen lu dia ganteng banget. Masa gitu? Tapi emang di antara semua bukan soal gantengnya. Dia paling stylish bang. Itu dia bukan soal gantengnya. Di antara semua yang rambut jabrik dia belah tengah. Karena kemunculan dia pertama kali pas dia mencincang Frieza itu. Ingat nggak yang dia datang kan Goku susah banget ngalahin Frieza. Ini nih adegan ini. Karena Frieza ini banyak versi. Dijadiin daging cincang dong. Piccolo ini kopi. Jenis kopi namanya Piccolo. Iya. Beneran ada? Lu mah. Nih. Gue gak tahu bang, kan gue gak sampai sedetail itu, gue cuma ngikutin ceritanya doang. Nih. Berarti lo sampai nyari beneran Piccolo jenis bukan, kopi? emang gue tahu itu ada namanya kopi ada. Oh ada? Bukan gue cari tahu. Oh enggak, emang ada namanya. Gue kira saking sukanya sampai Piccolo ini dari semuanya dari namanya apa gitu. Bukan, terus gue cari ini namanya apa. Dari kopi. Memang lo tahu kopi ada namanya Piccolo? Gue tahu ada namanya Piccolo. Kopi namanya Piccolo. Oh iya deh. Jenis kuda tahu Piccolo? Enggak ada. Nah itu enggak ada. Enggak ada, enggak percaya gue, udah. Wah ini mesum nih. Wah ini karakter ikonik sini. Ini gue pikir ya, menurut gue si yang bikin Naruto tuh. Siapa? Si Kishimoto ya. Kayaknya sih menurut gue si yang gurunya dia. Iya guru Gai. Guru Gai. Siapa ya? Petapa Genit. Jiraya. Bukan. Jiraya. Sebelumnya. Nggak ada yang genit dia doang. Ada yang baca buku mesum mulu. Oh si ini Kakashi. Kakashi itu kayaknya terinspirasi ini juga nih. Karena musuh-musuh juga kan bacaannya kan. Soalnya lebih musuh Jiraya soalnya bang kalau bilang. Iya sih. Tapi ini ikonik. Tapi ikonik. Mimisan itu ya. Iya sih ini. Gue gara-gara ini ya masa kecil gue ya. Ini terbaik. Gue pikir kalau kita mikir jorok bisa mimisan anjir. Iya sih. Ternyata gara-gara upacara Senin belum makan. Pas upacara, atau gue mikir jorok ya. Padahal belum makan itu. Udah panas. Wah, ikonik nih. Ikonik si Krillin nih. Gue paling suka jurusnya dia ini. Jurusnya tuh yang ini kan. Destrek tuh. Sambil gitu kan. Wah ini keren banget. Ini kuat sih. Ini salah satu. Ini udah paling kuatnya nih. Villain paling mantep sih. Ini udah paling kuat. Tapi kalau villain yang paling gue suka tuh bukan dia. Kenapa?
Majin Buu gue. Majin Buu keren. Ntar lu ada 2 versi. Yang mana nih yang lu suka? Ada 3 dong. Ada yang hitam juga memang, tapi kan enggak dong, sama Buu 4. Kan Majin Buu gendut. Majin Buu gendut. Terus Majin Buu kurus. Majin Buu kurus tinggi. Iya. Terus Majin Buu yang hitam kan? Enggak dong, Majin Buu kecil. Ih, lu bener-bener fans gak sih? Majin Buu gendut. Dia jadi Majin Buu kurus tinggi. Oh iya, gua skip yang ininya. Gua skip langsung yang ke yang tengah, gua taunya. Karena yang tengah ini udah versi paling kuatnya tuh. Oh, itu ada banyak versinya Bang, ternyata mau Majin Buu juga Bang. Kalau yang lo satu kan baik tuh. Yang gendut baik. Yang gendut berubah jadi baik. Terus dijadiin coklat tuh. Sama yang kecil dimakan juga kan. Oh, bener. Itu bisa berubah coklat dia. Jadi di game apa ya namanya? Xenoverse kalau nggak salah. Dragon Ball. Lo bisa jadi ini ternyata ras. Lo bisa jadi salah satu dari Majin. Oh. Ternyata. Iya, soalnya banyak versi. Gue kira memang. Gue paling suka yang kecil sih. Ini astaga yang sih. Yang kecil sih keren sih. Karena si Akira Toriyama nih bikin bos yang kecil gitu kayak gimana gitu. Ngerti nggak maksud gue? Tapi kuat banget kan. Biasanya kan kalau yang lain bikin monster tuh semakin gede, semakin ngeri, sangar, ya kan? Semakin ngeri. Kalau ini cuma kayak kecil gini doang. Iya. Pas lagi ngelawan si Goten sama Trunks kan. Yang berubah jadi ini kan. Yang nyatu kan? Nyatu. Berdua. Gue pernah nyoba lagi sama temen gue. Sama gue juga Bang. Tolol banget gak sih? Kok kita gak nyatu ya gitu kan? Gitu. Sumpah gue pernah nyoba di sekolah asli. Dan lucunya pas di bagian latihannya gagal mulu kan. Iya. Ada 3 gerakan kalau gak salah. Kayak tuh gini kan. Oh gini dulu. Gini dulu. Habis. Ini gerakannya. Terus nyatu. Terus kita coba di sekolah anjir. Anjir. Tapi semua Gotenks namanya kalau nggak salah. Nah, tapi fusion itu ada 2 cara, tahu gak lo? Nggak tahu gue emang. Gue cuma taruh cara ini doang. Cara yang pertama begini. Cara yang kedua pakai anting. Oh, anting ya bener. Iya kan? Bener. Nyatu juga. Itu makanya ada yang kayak gabungan itu ada anting sebelah kirinya kan? Iya. Di sekolah dulu. Ada rumor, ini ada teman gue nih. Ini rumor udah kentara banget di sekolah gue. Dia ngaku ke orang-orang. Dia bisa kamehameha. Sumpah. Kita kayak beneran lo bisa kamehameha. Buat yang Capricorn juga kayak gua dan bangga menjadi seorang Capricorn, kaos Capricorn Pride sudah tersedia di Ekresa Official Store. Beli sekarang di e-commerce kesayangan kamu. Cek link di deskripsi. Ini jurusnya Piccolo. Piccolo yang laser. Nah ini gue tahu nggak adegannya di mana nih? Gue masih inget nih pas dia ini. Pas ngelawan Radit yang si. Oh, dia yang tangannya buntung ya? Iya. Pas si. Tapi kan bisa nunggu lah. Ngelawan Radit nggak nih? Iya sih kayaknya. Yang awal-awal datang nyariin si Gokunya kan karena jatuh kan? Gokunya mati gara-gara ditembus dadanya. Oh, lu gak inget lu kuat juga Bang. Karena gue baca 2 komik, udah gitu berulang-ulang. Gue suka banget komik ini. Ini Shenlong emas tapi emas. Kapan? Nggak tahu nih gue. Gue kutanya yang hijau doang yang keluarnya. Ini kayaknya udah yang bukan Z deh. Nah kalau Z gue beneran nggak ngikutin gue. Ini bola semangat. Ngikutin gak lo? Oh jelas dong. Gue nyari matahari. Depan begini. TV gak sih? Depan TV, depan matahari begini. Iya Wah, kan? ini gue bola semangat nih bisa nih. Iya kan? Bisa. Gue gak nonton animenya waktu itu. Terbaik. Cuma pas di baca komik juga tuh. Bola semangat, keren sih. Nah, gue udah ngikutin. Udah gak ngikutin. Gak ngikutin, karena ini karakter baru nih. Gue main game Dragon Ball juga kan. Iya. Ini ada karakter yang kucing, Sphinx gitu. Iya. Tuh kuat banget katanya. Virus namanya. Apa? Virus. Iya, virus. Virus namanya. Nah, lo kenapa gak ngikutin itu? Gak ngikutin si Dragon Ball yang itu. Yang baru. Ini ada rangkaian ini. Gue terlalu banyak versi Bang ya. Jadi yang pertama itu Dragon Ball, ya kan? Iya. Nah bener nih Dragon Ball pertama. Jumlahnya 153. Ini animenya sih ya. 153 episode. Baru masuk ke Dragon Ball Z. Ini dibedain nih. Iya. Goku dan Putra Gohan. Masih ngikut nih. Karena ada Frieza Cell sama Bu. Ini Cell masih ngikutin kan? Hah? Yang lawan Cell masih ngikutin. Iya, itu kan Z sampai Z Cell. itu terakhir sampai Bu. Kan pertama Frieza. Oh iya bener. Iya, Z sampai Bu. Iya Bu. Nah, gue situ tuh GT. Kayak gue masih ngikutin yang GT deh. GT gue ngelihat kayak gue masih ngikutin yang ngelihat beberapa terus abis itu gue gak tertarik lagi. Ya kayaknya gue GT masih ngikutin Bang. Coba ya, saya mengisahkan Kaisar Pilaf. Gue udah gak tahu lagi siapa nih. Mendapatkan bola naga bintang hitam. Bola ajaib ini memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat daripada bola normal di bumi. Pilaf yang menguasai dunia dengan bola tersebut benar-benar langsung oke. Masuk ke Dragon Ball Z Kai. Nggak ngikutin. Oh ini remaster. Oh remaster sama tapi cuma versi lebih HD. Lanjut ke Dragon Ball Super. Nah ini Super nih. Tayang 131 episode. Penutup dari serial Dragon Ball. Dengan kekalahan Majin Buu, Goku menjadi petani lobak anjir. Tapi Raditz itu lobak. Artinya? Ya kalau Raditz-nya ya Raditz.
Tau gak yang ikonik lagi apa nih? Ini ikonik banget nih. Pas dia pertama kali jadi Super Saya, tau gak lu? Ini ya yang dia ketemu. Super Saya 1. Iya, ini yang pertama banget nih. Nah ini pertama kali, wah gue masih inget panel komiknya. Lo taunya gak di komik ya tapi ya? Enggak. Nah gue taunya di komik, jadi pas gue buka halamannya, anjir kok jadi... Berdiri gitu ya? Jadi blonde gini gitu. Nah rumornya adalah, jadi kalau di komik dibikin rambutnya putih, which is blonde kan sebenarnya kan, blonde, putih, supaya menghemat ngarsir panel manual. Rumornya gitu. Kalau lo lihat di TV, kalau dia gini kan, Super Saya gitu. Auranya kan aja. warnanya kuning. Katanya kalau di TV itu bikin warna kuning lebih murah daripada menganimasi warna putih. Jadi kalau lihat ada perbedaan antara di komik, nih mungkin ini kali ya, ini yang aura-auranya ini putih, sama di anime ini kuning gitu. Warna pun bisa katanya beda harga gitu. Ya? Nggak tahu, gue baca-baca gitu. Ini Dragon Ball Super Saya 1. Nah yang gue bingung tuh kalau Super Saya 3 langsung kelihatan bedanya. Bedanya kelihatan. Gondrong. Ya aneh pas berubah Super Saya 4. Enggak, Super Saya 2. Gue masih nggak tahu bedanya Super Saya 1 sama 2. Sama, cuma sepundak doang kan. Tuh. Bedanya cuman kayak di guratan-guratan. Banyak, cuma lebih banyak aja rambutnya. Oh gitu ya? Iya, cuma lebih banyak ininya loh, lancip-lancipnya si rambutnya. Super Saya 4 yang aneh bang. Super Saya 4 yang jadi monyet lagi kan? Itu aneh sih. Ini berubahnya. Ini gue gak ngerti sih. Berubahnya gue gak ngerti anjir. Jauh banget gila. Udah gitu kapan dia pakai maskaranya coba tuh. Ya? Ini gue agak kaget sih kalau dia berubah ke bentuk monyet lagi sih. Tapi pertama kali gue ngeliat keren. Tapi keren. Gue sempet gue beli mainan Goku gue dulu. Ada bang-abang lewat. Goku yang ini? Iya Goku yang ini karena gue yang Super Saya 4. Iya karena gue. Kalau nggak tahu ceritanya, gue juga nggak tahu ceritanya. Ada bang. Super Saya 4. Iya. Ceritanya gimana? Aduh. Lah, gue lupa lagi. Nggak pokoknya dia nongol di komik sama itunya. Oh iya tapi kan lo nggak ngikutin katanya. Ngikutin apa? Kan cuma sampai GT. Enggak kan dia bukannya ada di Jet juga ya? Nggak ada pak. Nggak ada. Nggak ada, bukannya ada. Nggak ada. Super Saya Z nggak ada ini. Ada kayaknya gue masih inget ini. Super Saya Z itu. Gue ngeliat. Dragon Ball Z itu berakhir dari kan kalau kita kan Majin Buu kan gini. Majin. Ya kan. Terus dia reinkarnasi kan. Jadi Up kan. Jadi Doi kan. Diketawain Gilang. Parah. Gilang pikir bercanda. Parah. Beneran? Bener, Bu mau Up. Ini baca dong. Bener, siapa coy. nih namanya? Bener, Bu jadi Up emang iya coy. Diketawain. Gilang parah banget. Gak ngerti dia. Nah setelah Doi meninggal nih. Gue pengen tamatin semua versi lagi bang. Ini paling sedih nih postingan di IG-nya dia nih. Gue pengen tamatin semua versinya Goku kayaknya. Apa tonton dari awal lagi. Ini juga tolol banget gak sih? Mr. Satan. Tapi ini salah satu karakter favorit gue bang. Dia orang pikir dia kuat, tapi dia culun kan. Cuma dia menyembunyikan keculunannya dia. Dan dia hokinya gede. Tapi dia hokinya gede. Sehingga orang pikir dia yang ngalahin semua orang kan. Emang tolol, tau gak? Ada yang bikin meme tuh. Itu dia. Mr. Satan. Itu terbaik buat gue. Itu terbaik. Gak ada yang ngalahin udah. Mr. Satan. Mau kalau ditanya Goku kuat atau enggak, Mr. Satan paling kuat. Dia gabung sama Goku. Tolol gak? Tolol gak dia gabung sama Goku? Aduh anjing mertua. Apa sih? Goku le. Dia mertuanya kan, mertuanya si Goku kan? Mertuanya si Goku kan nikah sama Cici. Cici ya. Oh ini kira Toriyamanya. Oh itu dia kan Toriyama. Aduh gue sedih banget dia. Tau gak dia bikin ini. Salah satu game favorit gue juga. Chrono Trigger. Pernah main gak? Enggak pernah gue. Itu. Bagus. Dia bikin? Bikin desainnya. Ini Chrono Trigger. Tentang pengelana waktu gitu. Oh, ciri khas. Ini gila, lo harus ciri main khas. sih. Di Steam ada. Di Steam ada pak, lo harus main. Ini keren banget sih. Loh, tampilannya kayak RPG Game Boy. gini. Tahu nggak? Jadi di endingnya si Akira Toriyama nyelipin ngasih ending. Enggak, gue nggak ngasih tau ceritanya. Tapi di endingnya dia nyelipin ini. Jadi ketika semua udah tamat, lo bisa ngelihat frame ini. Frame ini adalah kan ceritanya kan udah ending nih. Di frame ini ceritanya ada Akira Toriyama terus nulis, "Hey Sasuke Kika," which is 2 anaknya. Papa ngerjain game ini loh. Gimana? Lo nonton gak? Bagus gak ini? Sedih. Sedih. Nah, Dr. Slump nonton gak? Baca gak? Itu kan sebelum baca sama nonton juga. Iya. Pokoknya komik-komik dia gue pasti ini baca sama nonton. Dia kan bikin ini kan.
sebelum Dragon Ball. Ya, nah pokoknya, ini panel legendaris nih. Jadi pas Arale Dr. Slump tamat, dia bilang project selanjutnya itu Dragon Ball. Kalau nanti keluar ya dia bilang gitu. Bukan cuma keluar doang, Pak. Jadi legend. Jadi legend sih benar sih. Tapi keren tau. Sekarang lo lagi baca apa tapi? Manga full nggak pernah baca lagi gua karena gua ngikutin My Hero Academia kayak aduh capek banget. Ntar dulu dah. Jadi gue skip. Gue lagi beli ini, lagi beli dari Tokped ada yang koleksi Suikoden, tau nggak? Gue tau deh, Suikoden deh. Itu kan dari game. Ternyata Suikoden 3 itu ada manganya. Gue cari siapa yang jual, di Tokped ada. Jadi gue lagi beli itu, lagi nunggu datang. Yang dulu bikin game itu juga game legendaris nih, levelnya sama kayak Dragon Ball buat gue. 4 tahun lalu dia bilang, bro kalian semua kan suka Suikoden. Gua mau bikin game baru. Yang si publisher ya? Si orang yang bikin, kayak sutradaranya gitu, direkturnya gitu bilang, lo kan dulu suka Suikoden nih, gue kasih lihat gambarnya. Gue sekarang mau bikin ininya. Ada nih, di TikTok banyak banget yang live ini nih bang. Ya kan, tahu kan? Seru ini. Gue mau bikin yang baru nih, setelah belasan tahun nih. Dia tiba-tiba muncul lagi bilang, gue mau bikin yang baru. Ini dong, bantuin gue bikinnya jadi kenyataan. Sumbangin dong. Ini minta duit lo dong gitu, buat PO tapi masih bertahun-tahun kemudian. Karena dia juga belum bikin. Gue ikutan Pak, bayar gue. Serius emang? Serius. Berapa? 400.000. Terus? Ya udah gue support dia aja 400.000. Kalau suatu saat gamenya keluar, gue dikasih digitalnya. Langsung? Maksudnya apa? Berarti langsung lewat email? Ya ada platformnya lah. Itu tahun 2020 apa 2021. Itu sudah 4 tahun lalu. 3-4 tahun lalu. Udah lupa nih gue. Tapi hampir tiap minggu, bukan tiap minggu, tiap bulan dikasih tahu update-nya. Oh perkembangannya? Gue sekarang udah mau nyampe ini. Oh perkembangannya dikasih tahu? Iya. Wah anjir ada kedekatan. Sekarang, ada banget Pak. Ya kan ada kedekatan si pembikin game sama. Gamenya namanya ini. Eiyuden Chronicle. Oke. Rilis bulan depan Pak. Di Steam. Anjir. Berarti udah heavy dong bang, 4 tahun bang lu support. Belum gongnya nih. Gongnya apa? Direkturnya bulan lalu meninggal. Ya. Sedih gak? Gak ada refund dong. Wah lu nyawa orang lo jadiin. Lo kan memang bener dong. Bener. Sedih Pak. Enggak maksud gua, berarti belum selesai dong. Apa selesai baru meninggal? Iya kasihan ya. Ya Allah. Sedih banget gak sih? Tapi terlalu sedih gue. Anjir kayak jalan hidup dia kayak keren banget juga sih dia nyelesain semuanya dulu, tugasnya selesai, dia ambil nyawanya. Oke, itu aja dari kita buat Dragon Ball ini Akira Toriyama ya. Kalau ada yang punya cerita soal apa hubungannya hidupnya dengan Dragon Ball. Karena Akira Toriyama kan juga bikin project lain ya. Kayak tadi kan si Chrono Trigger segala macam. Tapi oke sih gue coba mainin lah ntar. Cuman yang kita highlight aja kan Dragon Ball. Dragon Ball nih. Tinggalin di komen kalau punya cerita soal Dragon Ball. Thank you semuanya. Thank you.